Hanya karena ditegur meminjam motor dan ponsel terlalu lama, seorang adik tega menghabisi nyawa kakak kandungnya. Keduanya cekcok di rumah yang berujung dengan penikaman. Sang ibu yang hanya melihat pertikaian dua buah hatinya tersebut tidak bisa berbuat banyak untuk melerai keduanya. Pemirsa, selain kasus adik bunuh kakak tadi, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Seorang pria Parubaya di Kabupaten Merangin Jambi babak belur diamuk sejumlah pedagang pasar Bangko usai mencabuli anak di bawah umur. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis atas perbuatan yang sama. Seorang pria babak belur dihajar para pedagang pasar bawah Bangko, Kabupaten Merangin Jambi usai terpergok mencabuli bocah perempuan berumur 8 tahun. Ibu korban yang mengetahui kejadian langsung berteriak meminta pertolongan warga. Tanpa basa-basi, warga yang emosi menghakimi pelaku yang diketahui sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan dengan kasus yang sama pada tahun 2018. Melakukan pencabulan berarti, Bang? Ya, benar. Diduga. Memang betul. Memang Bapak itu sudah, kalau tidak salah ini sudah 2 kali ya, yang kedua kali. Yang dulu pernah juga itu waktu terminal yang belum terbakar dulu, terminal Jakarta itu pernah juga itu tahun 2018. Berarti juga kejadian. Berarti ini Bapak ini sudah 2 kali berarti, Pak? Ya, Bapak yang melakukan. Warga menyerahkan pelaku ke Mapolres Merangin guna proses hukum lebih lanjut. Prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur terbongkar di Batam, Kepulauan Riau. 2 siswi SMP yang baru saja melayani pria hidung belang di kamar hotel digerebek. Remaja putri tanpa busana ini ketakutan dan hanya pasrah saat digerebek dalam kamar hotel di kawasan Nagoya, Batam oleh aparat Polresta Barelang. Di kamar terpisah, polisi juga menggerebek 1 remaja putri lainnya. Keduanya diketahui baru saja melayani pria hidung belang. Ironisnya, kedua remaja putri ini masih pelajar SMP. Mereka mengaku dijual oleh teman mereka yang menjadi mucikari dengan tarif 2 juta rupiah sekali kencan. Namun hanya mendapat bagian Rp800.000. Polisi menangkap 2 mucikari yang menjual anak di bawah umur ke pria hidung belang. Modus yang digunakan adalah mengajak dan mengiming-imingi kehidupan mewah pada para korban yang rata-rata masih berstatus pelajar. Mengajak anak-anak ini untuk melakukan kegiatan ataupun mengeksploitasi agar mereka mau melakukan suatu kegiatan yang terlarang. Artinya mereka diiming-imingi dengan sejumlah uang dengan sistem bagi hasil. Bapak, korban masih sekolah atau bagaimana, Pak? Untuk korban dua-duanya masih sekolah, masih pelajar. Masih pelajar ya, Pak ya? Dan umur mereka ada yang 13 tahun dan 15 tahun. Kedua muncikari ini kini mendekam di sel tahanan Polresta Barelang. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sebanyak 23 pasangan di luar nikah terjaring razia di salah satu hotel kelas melati kawasan Dobi, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi ini diduga menjadi tempat praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang, Sumatera Barat merazia satu hotel kelas melati di kawasan Dobi, Padang Barat. Di sejumlah kamar didapati pasangan bukan suami istri sedang berduaan yang diduga berbuat mesum. Petugas juga menemukan alat kontrasepsi bekas pakai dan yang belum terpakai ada di dalam kamar. Sebanyak 23 pasangan belum menikah yang masih berusia di bawah umur terjaring dalam razia ini. Diduga hotel melati ini menjadi tempat praktik prostitusi online yang melibatkan remaja yang selama ini tidak tersentuh aparat. Puluhan pasangan ini dibawa ke kantor Satpol PP Kota Padang untuk didata dan pembinaan lebih lanjut.
23 orang terdiri dari 11 wanita, laki-lakinya 11 laki-laki, 12 perempuan. Ya, ada himbauan untuk masyarakat, Pak? Himbauan kepada masyarakat atau pengusaha yang ada di Kota Padang, kami meminta supaya bulan suci Ramadan ini betul-betul kita sucikan di dalam persoalan maksiat yang ada di Kota Padang. Razia ini digelar berdasarkan hasil laporan masyarakat setempat yang resah dengan aktivitas maksiat yang kerap digelar di hotel tersebut selama bulan suci Ramadan. Petugas Satpol PP Kota Semarang merazia PSK yang beroperasi di sejumlah jalan di Kota Semarang di momen Ramadan. Dari 12 PSK yang terjaring, 2 diantaranya tengah hamil. Satu persatu petugas Satpol PP Kota Semarang menjaring para pekerja seks komersial yang menjajakan diri di Jalan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari 12 PSK yang terjaring diketahui 2 diantaranya sedang mengandung. Seluruh yang terjaring kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata. Terhimpit kebutuhan ekonomi menjadi alasan para PSK nekat beroperasi di tengah bulan Ramadan. Jadi juga langsung kami kirim ke Solo. Ini 11 orang. 12. Mungkin kalau kita maksimal lebih karena tadi ada yang hamil ya. Jadi kasihan mereka ini 2 orang wanita ini kebetulan hamil. Sehingga kami langsung balik ke Mako supaya tidak berisiko tinggi. Pak, untuk penanganan yang hamil seperti apa, Pak? Ini nanti tetap kami kirim ke Solo, nanti biar dari anggota kami Mas Kang sini yang ke Sapren ke sana untuk undang dokter di sana. Selanjutnya mereka yang terjaring razia akan dibawa ke panti sosial di Solo untuk pembinaan selama 3 bulan. 7 wanita Parubaya di Jombang, Jawa Timur terjaring razia saat kedapatan bersama pria bukan pasangan sahnya di kamar hotel kelas Melati. Salah seorang diantaranya meronta-ronta menolak diangkut petugas. Ibu-ibu ini meronta saat diamankan petugas di sebuah hotel kelas Melati, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Ibu Parubaya ini bahkan berusaha kabur dan menolak saat akan diamankan petugas. Sementara pasangan yang diduga selingkuhannya tersungkur di lantai, meminta kepada petugas agar dilepaskan. Di kamar-kamar lainnya petugas juga mengamankan sejumlah pasangan bukan suami istri. Ironisnya, semua wanita yang terjaring razia merupakan ibu rumah tangga yang sudah berumur. Razia yang dilakukan Satpol PP Jombang dilakukan di 3 hotel yang berada di wilayah Kecamatan Mojo Agung. Hasilnya 7 pasangan bukan suami istri diamankan petugas. Semuanya dibawa petugas ke kantor Satpol PP untuk diberi pembinaan dan keluarganya didatangkan untuk menjemput. Dengan tim turun di daerah wilayah Jombang sebelah timur, ada 7 pasang yang berhasil kita amankan. Mereka hari ini kita bawa di kantor Satpol PP Kabupaten Jombang dalam rangka untuk dibina, diarahkan agar tidak mengulang lagi, kemudian diberikan surat pernyataan dan sebagai shock terapi sanksi sosialnya nanti keluarga agar menjemput ke. Razia ini digelar menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan maraknya prostitusi dan tindak asusila di sejumlah hotel di bulan Ramadan. Sekelompok orang yang tak dikenal menyerang warga dengan senjata tajam di permukiman Cipinang Besar Utara, Jakarta di waktu sahur. Akibatnya pemirsa, seorang warga luka aniaya pada bagian tangan. Sekelompok orang tak dikenal ini melakukan penyerangan ke permukiman di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur saat warga setempat tengah sahur. Para pelaku membawa senjata tajam serta batu dan kayu. Belum diketahui motif penyerangan dan serta identitas para pelaku. Diperkirakan pelaku berjumlah lebih dari 20 orang. Akibatnya salah seorang warga mengalami luka aniaya di tangannya ketika berupaya menghalau para pelaku. Warga setempat menjadi resah dan khawatir jika keluar rumah pada dini hari. Mereka bawa celurit dengan jumlah orang itu berkisar 25-30 orang. Jadi dia menyerang dari asrama ke arah gang-gang kita yang ada di Gamayo. Untuk menjaga keamanan lingkungan, warga bergantian melakukan siskambling. Meski begitu, warga yang berjaga tidak bisa berbuat banyak jika para pelaku membawa senjata tajam. Warga berharap aparat kepolisian bisa segera bertindak.
Saling serang antar remaja hingga ke dalam masjid di Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Polisi menangkap 6 pelaku yang semuanya masih di bawah umur dan mengaku ingin dikenal sebagai jagoan di lingkungan sebaya mereka. Inilah rekaman CCTV saat sejumlah remaja berlarian masuk ke dalam Masjid Al-Mubarak, Bringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan satu remaja sempat terjatuh saat dikejar dan diserang remaja lainnya yang membawa senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV ini, Polsek Bringkanaya menangkap 6 pelaku penyerangan yang diketahui masih di bawah umur berstatus pelajar SMP. Para pelajar ini mengaku hanya ingin membuktikan jika kelompok mereka adalah yang terkuat dan ingin ditakuti oleh lingkungan sebaya mereka. Keenam pelaku selanjutnya akan diserahkan ke Balai Pemasyarakatan untuk proses hukum selanjutnya lantaran masih di bawah umur. Secara tiba-tiba karena anak kenakalan, karena kita tahu di sini rata-rata anak-anak gerombolan, tiba-tiba dilihat ada kerumunan langsung dia serang. Penyerangan pada 15 April lalu mengakibatkan 1 orang merupakan jemaah masjid terluka di kepala terkena lemparan batu. Polisi menemukan anak panah dan batu yang digunakan para pelaku saat menyerang. Pemirsa, tindakan asusila maupun kriminalitas sebaiknya dihindari karena bisa membuat pelaku menjadi tahanan. Seharusnya di bulan Ramadan warga bisa belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kehidupan penjara tidak selalu susah bagi sejumlah napi yang menjemput hidayah. Usai jeda, tetaplah bersama Realita.